Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai hipertensi. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nanda Aisyah Ponto, kemudian yang kedua ada Novaldi Fajrin, kemudian ada Novi Yulianti Nuraini, dan ada Panji Wicaksono Aji, dan yang terakhir ada Putri Regita Cahyani, yaitu saya sendiri. Next. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian ada klasifikasi, dan yang ketiga ada etiologi atau pathway, kemudian ada epidemiologi, ada manifestasi klinis, patofisiologi, dan ada faktor resiko, kemudian ada komplikasi, dan yang terakhir ada upaya pencegahan. Next. Untuk pengertian dari hipertensi ini sendiri adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit syaraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novi Yulianti Nuraini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Putri Regita yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pembahasan selanjutnya. Yang pertama, yaitu klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee 7, yaitu di mana ada pengkategorian tekanan darah menurut JNC 7 dan menurut JNC 6. Nah, untuk perbedaannya di sini untuk JNC 7 itu kategorinya ada normal, ada prahipertensi, lalu ada hipertensi yang mana ada tahap 1 dan tahap 2. Lalu untuk menurut JNC 6 di sini ulang ya, nanti Novi cut. Baik, terima kasih kepada Putri Regita yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi dari hipertensi. Yang pertama ada klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee 7, di mana di sini terjadi perubahan 2 kategori. Yang pertama menurut JNC 7, lalu ada menurut JNC 6. Untuk JNC 7 sendiri di sini kategori normal, ada kategori prahipertensi, lalu ada hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2. Lalu untuk JNC 6 sendiri itu ada kategori optimal, lalu normal dan normal ke tinggi, lalu ada hipertensi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena pada data terbaru menunjukkan bahwa nilai tekanan darah yang sebelumnya dipertimbangkan normal, ini ternyata menyebabkan
peningkatan resiko komplikasi kardiovaskuler, sehingga mendorong pembuatan klasifikasi prahipertensi. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi menurut WHO, World Health Organization. Di sini bisa dilihat di tabel untuk pengkategorian menurut WHO. Di sini ada kategori optimal, lalu ada normal. Di sini normalnya yaitu untuk sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya yaitu kurang dari 80. Lalu ada normal ketinggi di mana untuk sistolnya itu kurang dari 130 dan tekanan diastolnya kurang dari 85. Lalu untuk tingkat 1 hipertensi ringan yaitu antara 140 sampai 159 untuk sistol dan 90 sampai 99 untuk diastol. Lalu untuk subgrup perbatasan ini ada 140 sampai 149 untuk tekanan darah sistol dan 90 sampai 94 untuk tekanan darah diastolnya. Lalu untuk tingkat 2 atau hipertensi sedang ini tekanan darah sistolnya yaitu 160 sampai 179. Lalu untuk tekanan darah diastolnya yaitu antara 100 sampai 109. Untuk tingkat 3 yaitu hipertensi berat di mana lebih besar sama dengan 180 untuk sistol dan tekanan darah diastolnya itu lebih besar sama dengan 110. Untuk hipertensi sistol terisolasi atau isolated systolic hypertension, di sini tekanan darah sistolnya yaitu lebih besar sama dengan 140, lalu untuk tekanan darah diastolnya kurang dari 90. Dan untuk subgrupnya atau perbatasannya yaitu 140 sampai 149 untuk sistol dan untuk diastol kurang dari 90. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi hipertensi menurut bentuknya, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi sistolik dan hipertensi diastolik. Untuk hipertensi sistolik sendiri yaitu adalah jantung yang berdenyut terlalu kuat, di mana akan mengakibatkan atau akan terjadi peningkatan angka sistolik. Lalu untuk selanjutnya itu ada hipertensi diastolik, di mana di sini terjadi apabila pembuluh darah kecil ini menyempit secara tidak normal, sehingga memperbesar tekanan terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan pada diastolik. Lalu untuk selanjutnya ada klasifikasi hipertensi menurut sebabnya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Untuk sekunder sendiri yaitu tidak diketahui penyebabnya, dan untuk primer sendiri adalah hipertensi yang diketahui penyebab spesifiknya. Untuk selanjutnya ada klasifikasi hipertensi menurut gejalanya. Di sini untuk klasifikasi hipertensi menurut gejala itu ada hipertensi benigna dan hipertensi maligna. Untuk hipertensi benigna itu adalah keadaan hipertensi yang tidak menimbulkan gejala-gejala. Nah, biasanya ditemukan pada saat penderita check up. Nah, untuk yang kedua ada hipertensi maligna, di mana di sini keadaan hipertensi yang membahayakan yang biasanya disertai dengan keadaan kegawatan, di mana di sini akibat komplikasi organ-organ seperti otak, jantung, dan ginjal. Selanjutnya ada klasifikasi tekanan darah orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menurut Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Nah, di sini klasifikasi tekanan darahnya itu ada kategori normal, lalu tinggi normal hipertensi, lalu ada stadium 1 atau ringan, stadium 2 atau sedang, stadium 3 atau berat, dan stadium 4 sangat berat. Selanjutnya ada etiologi dan pathway. Etiologi sendiri dari hipertensi, yang pertama ada hipertensi primer atau esensial, di mana penyebabnya ada dari genetik, ada jenis kelamin dan usia, lalu ada diet konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak, ada obesitas dan gaya hidup.
Pertama, genetik. Di sini genetik berperan sangat besar atau faktor yang sangat besar terhadap kejadian hipertensi primer. Nah, yang kedua ada jenis kelamin atau usia. Untuk lelaki berusia 35 sampai 50 tahun dan wanita yang telah mengalami menopause biasanya akan mengalami hipertensi yang disebabkan karena primer tadi. Lalu selanjutnya ada diet konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. Ini ketika seseorang mengkonsumsi garam terlalu banyak atau kandungan garamnya terlalu tinggi dan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan lemak tinggi, ini dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya ada obesitas. Nah, di sini berat badan obesitas yang 25% melebihi berat badan ideal ini biasanya dikaitkan dengan terjadinya hipertensi pada seseorang. Lalu selanjutnya ada gaya hidup, di mana di sini seperti hal merokok dan meminum atau mengkonsumsi alkohol, ini biasanya karena biasanya akan menyebabkan terjadinya hipertensi pada orang tersebut karena reaksi bahan atau zat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada hipertensi sekunder. Di sini ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama ada coarctation aorta, lalu ada penyakit parenkim dan vaskular ginjal, lalu ada penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen, lalu ada gangguan endokrin, obesitas, stres, kehamilan, luka bakar, dan peningkatan tekanan vaskuler. Nah, selanjutnya ada pathway. Di sini untuk penyebab yang pertama ada umur. Di sini terjadi elastisitas atau arteriosklerosis yang akan menyebabkan hipertensi, lalu ada jenis kelamin, ada gaya hidup, dan obesitas. Nah, ketika terjadi hipertensi, maka akan terjadi kerusakan vaskuler pembuluh darah. Di mana jika ini terjadi, maka akan terjadi perubahan struktur dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, maka akan terjadi vasokonstriksi yang akan mengganggu sirkulasi. Jika gangguan sirkulasi ini terjadi, maka akan berdampak pada organ-organ dalam tubuh. Yang pertama ada otak. Ketika terjadi gangguan sirkulasi ke otak, maka akan terjadi resistensi pembuluh darah otak. Ini akan meningkat. Nah, lalu akan terjadi nyeri kepala dan gangguan pola tidur atau insomnia. Lalu jika terjadi suplai oksigen otak menurun, ini akan menjadi sinkop dan terjadi gangguan produksi jaringan. Selanjutnya ada jika terjadi gangguan sirkulasi pada ginjal, maka akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ginjal, yang mana akan menyebabkan blood flow menurun, sehingga akan terjadi respon RAA dan akan merangsang aldosteron, sehingga terjadi retensi Na dan terjadi edema. Selanjutnya, jika terjadi gangguan sirkulasi pada pembuluh darah, maka akan terjadi gangguan pembuluh darah sistemik dan koroner. Untuk sistem sendiri ini akan terjadi vasokonstriksi, di mana akan terjadi afterload meningkat dan penurunan curah jantung. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang akan menyebabkan penurunan curah jantung dan fatigue yang selanjutnya akan terjadi intoleransi aktivitas. Selanjutnya, jika terjadi pembuluh darah yang koroner, ini akan menjadi iskemia miokard, di mana nantinya akan menyebabkan nyeri dada pada pasien. Selanjutnya, jika terjadi gangguan sirkulasi terhadap retina, maka akan terjadi spasme arteriol, di mana akan terjadi diplopia yang menyebabkan resting injury. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Nanda Aisyah Ponto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi Yulianti yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu di sini ada epidemiologi. Epidemiologi telah menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat. Peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut untuk suatu target organ seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung, dan untuk otot jantung. Penyakit ini di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia
Semakin meningkatnya populasi usia lanjut, maka jumlah pasien dengan hipertensi kemungkinan lebih besar juga akan bertambah. Diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi, terutama di negara berkembang, tahun 2025 dari jumlah 639 juta kasus di tahun 2000 dan menjadi 1,15 miliar kasus tahun 2025. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinik dari hipertensi, yaitu tanda dan gejala pada penyakit hipertensi. Ada terbagi menjadi dua, yaitu tidak ada gejala dan gejala yang lazim. Apabila tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Gejala lazim sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya, ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Beberapa pasien hipertensi biasanya mengeluhkan sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual muntah, epistaksis, dan sehingga kesadaran menurun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Novaldi Fajarin. Kepada Novaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Nanda. Selanjutnya ada patofisiologi. Jadi, renin atau enzim renin ini akan membentuk enzim angiotensin 1. Lalu akan berubah menjadi angiotensin 2. Dikarenakan angiotensin 1 itu dikonversi enzim atau ACE. Nah, ketika angiotensin 2 terbentuk, maka akan terjadi dua hal. Salah satunya itu adanya peningkatan sekresi hormon ADH rasa haus. Setelah terjadinya peningkatan sekresi, urin sedikit pekat dan adanya peningkatan osmolaritas. Setelah adanya peningkatan osmolaritas, itu akan terjadi mengentalkan. Setelah mengentalkan, itu akan menarik cairan intraseluler ke ekstraseluler. Setelah terjadinya ekstraseluler, itu volume darah akan meningkat dan peningkatan tekanan dan adanya peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada stimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Adanya penurunan NaCl garam dengan mereabsorpsi di tubulus ginjal. Setelah adanya penurunan ekskresi, itu adanya peningkatan konsentrasi NaCl di pembuluh darah. Setelah terjadinya peningkatan konsentrasi, itu akan terjadinya diencerkan dengan peningkatan volume ekstraseluler. Setelah terjadi peningkatan volume ekstraseluler, adanya peningkatan volume darah dan adanya peningkatan tekanan darah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada faktor resiko. Untuk faktor resiko sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau dikendalikan. Dan yang kedua ada faktor yang dapat dimodifikasi atau dikendalikan. Untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu adanya genetik, jenis kelamin, etnis, ginjal, obat-obatan, preeklamsi pada kehamilan, dan keracunan timbal akut. Dan untuk yang faktor dapat dimodifikasi, itu bisa terjadi stres, obesitas, nutrisi, merokok, dan kurangnya olahraga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Panji. Baik, terima kasih. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi di sini ada 4. Yang pertama itu stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat suplai darah yang tidak normal.
Di sini biasanya disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah infak miokard. Infak miokard itu adalah penyumbatan pembuluh darah ke otot jantung. Ini disebabkan juga sama-sama disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal itu adalah penurunan fungsi ginjal. Di sini disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke ginjal. Dan ada lagi yang satu lagi itu biasanya disebabkan oleh mengkonsumsi garam yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu ansefalopati. Ansefalopati adalah kelainan fungsi otak. Itu biasanya disebabkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Di sini ada 13. Yang pertama yaitu tidak merokok. Mengapa tidak merokok? Karena di dalam rokok itu ada zat nikotin yang bisa merangsang yang bisa merangsang saraf simpatis sehingga bisa memicu kerja jantung yang lebih keras. Yang kedua yaitu kurangi konsumsi garam. Konsumsi garam itu untuk manusia normal itu 1 sendok teh dalam sehari, sedangkan yang untuk hipertensi itu hanya 2/3 sendok teh. Yang ketiga kurangi lemak. Kurangi lemak. Di sini ada beberapa lemak yang sangat tinggi, yaitu kayak junk food, fast food, sama daging-dagingan, daging sapi merah itu sangat tinggi. Kalau bisa untuk yang penderita hipertensi itu dikurangi. Yang keempat, pertahankan berat badan ideal. Di sini dianjurkan lebih sering memakan sayur-sayuran. Kalori harus diperhitungkan. Yang hindari yang junk food, fast food. Yang selanjutnya olahraga secara teratur. Kalau untuk penderita hipertensi, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga kardio seperti jogging, jump jack, lompat tali, dan lain sebagainya. Yang keenam itu hindari konsumsi alkohol. Alkohol untuk hipertensi sangat berpengaruh karena di situ alkohol bisa mempengaruhi kerja jantung. Yang ketujuh, konsumsi makanan sehat rendah lemak kayak vitamin dan mineral alami. Yang kedelapan, pencegahan primordial. Pencegahan jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan karena lemak terlalu banyak nempel di pembuluh darah. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan di sini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi, tentang larangan untuk hipertensi dan lain-lain. Yang selanjutnya, proteksi dini. Kurangi garam sebagai salah satu faktor risikonya. Diagnosis dini, screening, pemeriksaan, check up. Di sini untuk manusia yang normal yang belum kena hyper itu minimal 6 bulan itu 1 kali. Dan kalau untuk yang hyper itu harus konsultasikan ke dokter berapa kali, itu berbeda-beda soalnya. Yang selanjutnya pengobatan tepat. Kalau pengobatan tepat ini harus konsultasi ke dokter, jangan ke tempat yang lain karena dokter kan screeningnya lebih lengkap, lebih pasti. Yang selanjutnya rehabilitasi. Rehabilitasi di sini juga konsultasi ke dokter bagaimana rehabilitasinya karena setiap penderita itu beda-beda. Sekian. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi